Hari ini saya akan melaporkan kepada masyarakat demi kepentingan umum. Mengapa ini wilayah kepentingan umum? Karena hari ini terkait peristiwa yang dialami petani sawit ya. Jadi ini konflik yang sering terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai daerah penghasil timah, di mana di atas salah satu lahan itu ada pemilik IUP, dan pemilik IUP terbesar di Bangka Belitung ini adalah BUMN PT Timah, dan di saat bersamaan juga ada petani sebagai pemilik dari kebun yang sudah ada tanam tumbuhnya. Nah, singkat kata ini adalah perkara yang terkait dengan petani Juiman dari Bangka Barat. Ia telah mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Negeri Pangkal Pinang dengan rumusan meminta melalui pengadilan agar dihentikan kegiatan penambangan DU 1506 yang diadakan oleh PT Timah melalui mitra-mitra kerjanya agar dihentikan, karena saat ini petani Juiman sedang melakukan upaya hukum melaporkan tindak pidana pengrusakan yang terjadi di wilayah kerja IUP PT Timah dengan pedoman kebijakan HAM dalam praktek kegiatan penambangan HAM penambangan timah yang diadakan oleh PT Timah itu sendiri. Nah, di tanggal 3 Agustus sudah dimintakan oleh hakim mediasi agar petani Juiman membuat proposal perdamaian. Jadi saya akan sampaikan apa yang menjadi proposal perdamaian dari petani Juiman. Jadi pertama-tama petani Juiman ingin menyampaikan kepada hakim mediasi bahwa sampai dengan 3 Agustus 2023 aktivitas penambangan mineral timah tergugat 1 melalui mitra kerjanya, yakni tergugat 2 dan tergugat 3 di DU 1506 TK 2566 itu masih berjalan. Dan yang kedua, penggugat atau petani Juiman juga menyampaikan bahwa pada tanggal 12 Juli 2023 penyidik dari Kepolisian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan pemanggilan untuk olah TKP, olah tempat kejadian perkara sebagaimana dilaporkan Juiman telah terjadi pengerusakan 38 tanam tumbuh kelapa sawitnya. Jadi turut hadir di acara tersebut sesuai undangan yang disampaikan oleh penyidik. Pertama, Pak Juiman juga hadir, lalu didampingi kuasa hukumnya. Lalu kedua, ada juga hadir dari BPN Bangka Barat, dan ada salah satu pihak juga hadir didampingi penasihat hukumnya, dan yang ketiga juga hadir diundang tergugat 3 tapi sayangnya tidak hadir. Tergugat 3 di sini adalah penanggung jawab operasional kegiatan penambangan di DU 1506 yang ditunjuk oleh PT Timah untuk menjadi mitranya. Lalu pada 15 Juni 2023 juga tergugat 3 telah mendaftarkan gugatan PMH yang meletakkan petani Juiman atau penggugat dalam perkara ini justru menjadi tergugat di Pengadilan Negeri Mentok. Nomor perkaranya 10 PDTG 2023 PN Mentok. Jadi keadaan ini harus diketahui oleh hakim mediator. Dan yang keempat, sampai dengan hari persidangan mediasi ini pemohon masih atau penggugat masih mengalami kerugian yang terus menerus karena kebun kelapa sawitnya terus
menjadi semak dari bangkai-bangkai tanaman sawit yang sudah rusak ya. Dan sampai hari ini penggugat terus mengalami kerugian. Jadi karena ini adalah proposal perdamaian, maka bagaimana opsi ya atau penawar perdamaian disampaikan oleh penggugat. Pertama, meminta tergugat satu yakni PT Timah ya untuk menghentikan kegiatan operasi produksi pertambangan mineral timah dan mineral ikutan yang diadakan para mitranya, yakni para tergugat 2 dan tergugat 3 di DU 1506 TK 2566 selama-lamanya 3 hari sebelum akta perdamaian ditandatangani. Jadi tergugat satu ya, atau di sini PT Timah, yang dimintakan dalam proposal perdamaian ini adalah untuk menghentikan kegiatan operasi produksi. Dan butir kedua, butir ketiga ini adalah proposal perdamaian disampaikan oleh penggugat atau petani Juman, bagaimana caranya agar tergugat satu atau PT Timah menyelesaikan masalah ini dengan memulihkan hak azazi penggugat sebagai manusia dan sebagai masyarakat terdampak kegiatan pertambangan. Karena konsep perlindungan hak azazi manusia dalam kegiatan bisnis pertambangan timah ini kan konsep dasarnya adalah bagaimana how to respect atau menghormati, bagaimana untuk melindungi, dan terakhir bagaimana untuk memulihkan ketika terjadi tindakan yang berakibat pada kerugian hak azazi dari petani Juiman. Pertama, meminta tergugat satu atau PT Timah ya untuk membentuk panitia reklamasi. Jadi kondisi lahan ini kan sudah membentuk lubang akibat pengerukan kegiatan pertambangan. Nah tentu lapang atau bidang tanah itu sudah hilang, dan inilah yang akan dimintakan dibentuk panitia reklamasi terhadap lahan tempat petani Jerman akan menanam sawitnya. Karena bagaimana mau menanam sawit ya kalau tidak ada tanahnya. Lalu bagaimana cara memulihkan, yang kedua adalah dengan membentuk panitia pelaksana replanting atau penanaman kembali. Jadi menanam kembali 38 pohon sawit ya, dengan pemeliharaannya sampai dengan usia 5 tahun atau paling sekurang-kurangnya pada saat tanaman itu sudah siap dipanen. Nah itu dia panitia pelaksana replanting. Nah khusus bagi tergugat 3, butir keempat dari proposal perdamaian ini adalah meminta tergugat 3 untuk mencabut ya gugatan register nomor 10 PDTG 2023 PN Muntok di Pengadilan Negeri Muntok. Jadi kata mencabut ini ada terusannya ya, bahwa sampai dengan penyidik di Treskrimum Polda Babel menentukan tergugat 3 ini apakah terlibat atau karena turut serta membantu, menyarankan, menyuruh dalam melakukan terjadinya peristiwa hukum pengerusakan 35 batang tanaman sawit yang terjadi pada bulan Maret dan bulan April 2023. Jadi tidak ada niat dari penggugat untuk membatasi hak konstitusi tergugat 3 untuk mengadakan gugatan, tapi di sini proposal perdamaiannya, jika ingin berdamai cabut dulu gugatan register nomor 10 sampai dengan Polda Babel ya menemukan siapa tersangka dan siapa yang turut membantu menyarankan agar sehingga terjadinya kegiatan perbuatan pidana pengerusakan itu. Lalu butir ke 5 dan 6 ini berupa pertanggungjawaban tentang kerugian. Jadi kerugian tentu tidak ada
suatu kesalahan jika tidak dapat membuktikan kerugian. Begitu juga tidak ada kerugian yang timbul jika tidak ada yang salah. Jadi tergugat 1 secara mandiri atau tanggung renteng bersama tergugat 2 atau tergugat 3 itu ditawarkan perdamaiannya dengan mengganti kerugian material yang timbul akibat penggugat tidak dapat menikmati hasil panen kelapa sawitnya dan harus membiayai upaya-upaya hukum ini. Ya, dia sudah berapa kali harus pulang pergi dari Mentok ke Pangkal Pinang, dari Pangkal Pinang ke Mentok, dari Pangkal Pinang ke Tempilang, Tempilang ke pokoknya dia bolak-balik itu lumayan cukup banyak biaya yang dikeluarkan. Bahkan kemarin juga untuk mendaftarkan gugatan ini, untuk mengadakan pemberitahuan umum melalui media cetak, wah ini banyak sekali biaya yang ditaksir seluruhnya menjadi 500 juta rupiah di tingkat mediasi ini. Lalu di butir ke 6-nya tergugat 1 juga ya secara mandiri atau tanggung renteng bersama tergugat 2 dan tergugat 3 untuk mengetahui bahwa di sini ada kerugian imaterial yang nilainya mencapai 100 miliar rupiah. Ini sangat penting karena kita beritahukan kepada tergugat 1 bahwa artinya kerugian imaterial yang setinggi-tingginya 100 miliar ini menunjukkan kondisi dari petani Juiman itu sangatlah penting untuk dipertimbangkan oleh tergugat 1. Jadi ini bukan gugatan yang ilusioner ya, permohonan yang ilusioner, maksudnya hanya gertakan atau suatu ilusi semata, tapi memang jika dihubungkan dengan kemampuan dari tergugat 1, maka yang sepantasnya untuk mengobati kerugian imaterial ini adalah senilai 100 miliar. Nah, dan yang terakhir, apabila nanti ada berita acara perdamaian ya, maka tergugat 1 dimintakan untuk dilakukan secara terbuka dengan menghadirkan turut tergugat yaitu Kementerian BUMN dengan mengundang 3 media cetak nasional, 3 media cetak lokal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta 10 media online di Bangka Belitung ya, yang seluruhnya biayanya ditanggung oleh tergugat 1 atau tanggung renteng bersama tergugat 2 dan tergugat 3. Jadi inilah proposal perdamaian yang disampaikan oleh petani Juiman, dan hari ini 10 Agustus 2023 adalah agenda pembahasan proposal perdamaian itu. Yang kita ketahui seluruhnya hadir dan menyampaikan pendapatnya. Namun sayangnya dari pihak PT Timah tidak menyampaikan bagaimana proposal perdamaiannya. Singkat katanya, menurut kami tidak terjadi perdamaian. Jadi itu dulu laporan kita dari Pusat Dukungan Pekerjaan Publik. Kita telah menetapkan ada 3 tergugat. Pertama PT Timah sebagai tergugat 1, kemudian ada CV mitra dari PT Timah ya, ini CV MJJR sebagai tergugat 2, dan penanggung jawab di operasional di lapangan Saudara M, Saudara Mulyadi ya, itu sebagai tergugat 3. Ini istilah saja tergugat ini. Nah, memang hukum acaranya ya memang harus menyebut dengan istilah tergugat. Tapi bisa saat setara dengan termohon juga bisa dalam tahap mediasi ini ya. Jadi kita berharap mudah-mudahan masih ada ruang untuk perdamaian. Namun apabila tidak ada ya sudah, kita akan masuk ke pokok perkara. Demikian laporan dari Perkumpulan Pusat Dukungan Pekerjaan Publik tentang perkara petani Juiman di Bangka Barat. Terima kasih.